Halo Sobat Dreamer, kembali lagi bersama channel Nonton Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Bloodsuit. Film arahan sutradara pendatang baru, Deb Wilson. Film ini menceritakan tentang Marin Ray Garrison yang diperankan oleh Vin Diesel, seorang prajurit perang yang tewas terbunuh. Kemudian Ray dihidupkan kembali oleh tim ilmuwan rahasia dengan teknologi nano. Ia dibekali kemampuan kekuatan manusia super dan dapat pulih dari cedera secara cepat. Seperti apakah keseruan film ini? Mari kuy. Terlihat ketua militer yang bernama Ray sedang berburu sekelompok teroris yang sedang menyandra seseorang. Namun dengan kekuatan emak, Ray berhasil membunuh semua teroris dan berhasil menyelamatkan Sandra. Alright. Bet. Beres dari misi, Ray pulang dan bertemu dengan istrinya Gina. Karena kangen, Gina pun memberi sebuah hadiah spesial icip-icip mantap. Inilah yang kita tunggu. Ketika tersadar, Ray dalam keadaan duduk di kursi dengan kondisi terikat dengan disuguhi goyangan TikTok dari sang ketua teroris. Dan Gina and Ray disandra oleh Martin. Martin ingin mengetahui siapa yang memberitahu ada Sandra di Mombasa. Ray tidak memberitahunya karena memang Ray tidak mengetahuinya. Nyangges kudu kumaha deui da teu nyaho. Dan di sini awal cerita film dimulai. If I knew, I would tell you. I can't answer because I don't know. Thanks for the advice. Di sebuah laboratorium yang bernama RST, Ray terlihat baru bangkit dari tidurnya. Dr. Emil yang merupakan ketua lab tersebut memberitahu bahwa Ray sudah mati. Namun jasad Ray didonasikan oleh militer AS karena tidak ada yang mengklaim jasad Ray. Ray dibangkitkan oleh Dr. Emil dengan memasukkan nanorobot ke dalam darahnya. We've successfully managed to bring back, and it has worked. Dr. Emil mengetes nanorobot yang ada di dalam tubuh Ray dengan menyayat lengan Ray menggunakan pisau. Terlihat nanorobot itu bekerja dengan baik di dalam tubuh Ray. Constructs. We call them nanites. Lalu Dr. Emil mengajak Ray berjalan-jalan dan memperkenalkan 3 orang yang bernasib sama seperti dirinya. Katie merupakan mantan perenang angkatan laut yang paru-parunya diganti oleh robot sehingga ia dapat bernapas di dalam air dan tahan dengan gas kimia. Lalu Fort Benning merupakan penembak terbaik angkatan darat. Matanya terkena mortir saat perang. Dr. Emil pun membuat robot mata yang ditempelkan di tubuhnya. Tahan, mata ditempelkan di tubuhnya. Masih Robot mata. Lalu ada Jimmy Dalton, merupakan mantan prajurit angkatan laut yang kakinya terkena ledakan. Dr. Emil membuat sebuah kaki baru untuknya, sehingga sekarang Jimmy menjadi pelari tercepat tingkat RT, berjuang bersama ibu-ibu PKK. Di malam hari, Ray tidak bisa tidur. Ia pun pergi ke ruang rehab untuk menguji kekuatan nanorobotnya. Betapa kagetnya saat mencoba kekuatan super yang dimilikinya, dan Ray merasa puas akan hal itu. Ray sangat kuat layaknya Gatot Kaca. Lalu Ray pun melihat Katie yang sedang berenang dan menari di dalam air tanpa menarik napas sekalipun.
Lalu Katie memberikan segelas minuman beralkohol kepada Ray dan mereka bersulang atas bergabungnya Ray di RST. Seketika Ray ingat kejadian saat istrinya Gina dibunuh oleh teroris yang bernama Martin. Ray pun langsung bergegas mencari keberadaan Martin X untuk membalaskan dendamnya. Namun Dr. Emil melarang Ray untuk pergi, akan tetapi Ray tetap memaksakan niatnya untuk membunuh Martin X. Ray mencari Martin dengan mengandalkan kekuatan super canggih yang ada pada tubuhnya. Ray melacak keberadaan Martin secara cepat. Lalu di RST, Dr. Emil mengirim Katie, Ford, dan Jimmy untuk menjemput Ray karena dokter rada hariwang. Keseruan dan ketegangan seorang Martin X teruji di sini. Sebuah terowongan, tiba-tiba sebuah truk menghantam konvoi mobil yang tidak lain merupakan kelompok Martin X. Seperti yang kalian tahu, Ray mempunyai tubuh robot. Ray ditembak berkali-kali oleh pengawal Martin, namun nanorobotnya memulihkan tubuh Ray dengan cepat. Dan Ray pun berhasil membunuh Martin. Mudah. Oh man, it is him. He's here. They finished it, and he's right. Lalu Ray kembali pulang ke RST dengan dijemput oleh ketiga temannya. Nanorobot yang ada di tubuh Ray melemas sehingga Ray harus dicas di ruangannya. No matter what, saw the man who murdered my wife. Why my wife isn't coming back? No one needed to come collect. Di ruang pengecasan, lalu tiba-tiba Jimmy datang dan mematikan fungsi motoriknya, sehingga tubuh Ray tidak bisa digerakkan. Ray hanya bisa melihat dan mendengar saja. Jimmy berkata bahwa seluruh tubuh Ray diambil oleh Dr. Emil. Dr. Emil membutuhkan tubuh Ray untuk dipakai balas dendam. Terlihat pikiran Ray sedang diotak-atik dan dimanipulasi dengan sebuah cerita yang sama, yaitu istrinya Gina yang dibunuh. Namun kali ini bukan dibunuh oleh Martin X, melainkan dibunuh dengan orang yang berbeda, sehingga membuat Ray dendam dengan si pembunuhnya. Can you bring that up? Goodbye, old friend. Ray lalu kembali memburu pembunuh Gina. Kali ini target yang akan dibunuh adalah Nick Barris. Singkat cerita, Ray sampai di markas kediaman Nick Barris. Ia menghabisi seluruh penjaga yang ada di sana. Nick Barris sudah mengetahui bahwa suruhan Dr. Emil pun akan datang. Nick menyewa programmer yang bernama Wiggins. Dia adalah programmer terbaik yang hobi makan. Nick dan Wiggins mempunyai satu alat yang dinamakan IMP. Alat itu bisa dipakai untuk menonaktifkan fungsi seluruh sinyal dalam jarak bermil-mil, sehingga jika alat itu aktif, seluruh sinyal di RST pun akan mati. Begitu pula dengan nanorobot yang ada dalam tubuh Ray. Namun Ray berhasil membunuh Nick terlebih dahulu sebelum Wiggins mengaktifkan alat itu. Setelah Ray mati, dia dibangunkan oleh Wiggins. Wiggins berbicara bahwa semua orang yang Ray bunuh adalah mantan pegawai RST. Dr. Emil balas dendam menggunakan tubuh Ray. Karena Dr. Emil tahu resiko jika melawan mantan-mantan RST. Misi balas dendam Dr. Emil adalah misi bunuh diri. Tak berpikir lama, Ray pun langsung kembali pergi. Di perjalanan, Ray bertemu dengan Jimmy dan Ford. Mereka berdua diperintah Dr. Emil untuk membawa Ray kembali ke RST. Dan mereka berdua pun berhasil membuat Ray tumbang. Eyes are in the sky.
Di ruang aresti, Katie diperintah oleh Dr. Emil untuk membunuh Wiggins. Katie menolaknya karena dia mempunyai rencana lain untuk semua yang telah terjadi. Katie lalu menghampiri Wiggins, namun ternyata Katie bekerjasama dengan Wiggins dan bukan membunuhnya. Kembali ke aresti, Katie mulai beraksi. Ia menyadap program simulator aresti yang langsung masuk ke dalam pikiran Ray. Tujuan Katie untuk menyambungkan seluruh simulator yang ada pada tubuh Ray agar Ray tidak dikendalikan oleh Dr. Emil. Namun Katie akan mengalihkan kendali kepada Wiggins. Katie, I know you. Katie. Time to go. I'm in. Wait, what? Not that door! That should do it. Dr. Emil lalu memerintahkan Jimmy dan Ford untuk membunuh Ray. Mereka berdua pun memakai senjata terakhirnya untuk melawan Ray. Ford dan Jimmy tewas melawan Ray, namun Wiggins mendeteksi bahwa nanorobot yang ada pada tubuh Ray energinya sudah berkurang setelah melawan Ford dan Jimmy. Right behind you! Dropping in! Lalu Ray melanjutkan melawan Dr. Emil. Dr. Emil menembak Ray menggunakan peluru khusus buatan Pindad. Nanorobot dalam tubuh Ray pun semakin melemah, dan jika nanorobotnya mati, Ray pun akan ikut mati. Akan tetapi kenyataannya lain. Ray memang terlihat bunuh diri, namun ia berhasil dibangunkan kembali oleh Wiggins. Akhir cerita, Ray, Katie, dan Wiggins jalan-jalan ke Pangandaran menggunakan mobil pannya. Naon ieu teh mobil pannya? Mobil van itu teh mobil anu buntutan terus dibuntutna teh imah juga imah. Mobil teh van itu mobil van ngaranna. Oh. Dan itulah penjelasan mobil Vans. Terima kasih telah menonton dan tunggu video-video kami selanjutnya. Who we were doesn't have to define who